Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas mata kuliah Desain Pembelajaran, Teori dan Terapan dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Wawan Gunawan, SPD, MPD. Tema yang akan kami bahas adalah tentang model desain pembelajaran PPSI. Anggota kelompok 4 terdiri dari 1. Siwi Dwi Wahyuni, 2. Ani Irawati, 3. Siti Marufa, 4. Muhammad Saiful Wajudi, 5. Abdul Salam, 6. Sugito. Model dan pendekatan pembelajaran masih bersifat konvensional yang berpusat pada guru atau teacher center. Dengan guru sebagai sumber belajar, akibatnya pembelajaran cenderung monoton. Peserta didik cepat merasa jenuh dan prestasi pembelajaran jauh dari yang diharapkan. Oleh karena itu, guru hendaknya lebih memilih berbagai variasi model, pendekatan, strategi, metode yang sesuai dengan situasi sehingga tujuan pembelajaran yang direncanakan akan tercapai. Salah satu model pembelajaran yaitu model pembelajaran PPSI. Apa sih PPSI itu? PPSI singkatan dari prosedur pengembangan sistem instruksional. Model ini dikembangkan di Indonesia untuk mendukung pelaksanaan kurikulum 1975. PPSI berfungsi untuk mengefektifkan perencanaan dan pelaksanaan program pengajaran secara sistematis untuk pedoman bagi guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar. PPSI merupakan langkah-langkah pengembangan dan pelaksanaan pengajaran sebagai suatu sistem untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Konsep PPSI. Menurut Hamzah B. Uno, PPSI adalah sistem yang saling terkait dari satu instruksi yang terdiri atas uraian tugas, agar setiap individu dapat meraih keberhasilan dalam proses belajar mengajar sesuai dengan tujuan PPSI itu sendiri. Tujuan PPSI adalah untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi proses pembelajaran. Yang kedua, menurut Rusman, PPSI menggunakan pendekatan sistem yang mengutamakan adanya tujuan yang jelas sehingga dapat dikatakan bahwa PPSI merujuk pada pengertian sebagai suatu sistem. Dikatakan bahwa PPSI merujuk pada pengertian sebagai suatu sistem, yaitu sebagai kesatuan yang terorganisasi yang terdiri atas sejumlah komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Sebagai suatu sistem pembelajaran mengandung sejumlah komponen seperti tujuan, materi, metode, alat dan evaluasi yang semuanya berinteraksi satu dengan yang lainnya untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diterapkan. Berikut langkah-langkah PPSI. Yang pertama, merumuskan tujuan. Yang kedua, mengembangkan alat evaluasi. Yang ketiga, mengembangkan kegiatan belajar mengajar. Yang keempat, mengembangkan program kegiatan pembelajaran.
Dan yang kelima, pelaksanaan program. Sekarang kita bahas satu persatu. Tahapan pertama dari model PPSI adalah merumuskan tujuan. Pedoman perumusan tujuan yang memberikan petunjuk bagi guru dalam merumuskan tujuan-tujuan khusus. Perumusan tujuan khusus itu berdasarkan pada pendalaman dan analisis terhadap pokok bahasan, sub-pokok bahasan yang telah digariskan untuk mencapai tujuan instruksional dan tujuan kurikuler dalam GBPB. Ada 4 syarat dalam perumusan tujuan, yaitu yang pertama, tujuan harus operasional. Artinya, tujuan yang dirumuskan harus spesifik atau dapat diukur. Yang kedua, berbentuk hasil belajar, bukan proses belajar. Yang ketiga, berbentuk perubahan tingkah laku. Yang keempat, dalam setiap rumusan tujuan hanya satu bentuk tingkah laku. Tahap yang kedua model PSSI adalah mengembangkan alat evaluasi. Alat penilaian yang memberikan petunjuk tentang prosedur penilaian yang akan ditempuh, tentang tes awal, pretest, dan tes akhir, post-test. Kegiatan pada tahap pengembangan alat evaluasi adalah yang pertama, menentukan jenis tes yang akan digunakan untuk menilai tercapai tidaknya tujuan. Yang kedua, menyusun tes untuk menilai masing-masing tujuan. Pengembangan alat evaluasi diletakkan pada tahap kedua. Setelah perumusan tujuan, dimaksudkan untuk meyakinkan ketepatan tujuan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Tahap yang ketiga dari model PPSI adalah pengembangan kegiatan belajar mengajar. Pada tahapan ini merupakan petunjuk bagi guru untuk menetapkan langkah-langkah kegiatan belajar siswa. Kegiatan tahapan ini adalah yang pertama, merumuskan semua kemungkinan kegiatan belajar untuk mencapai tujuan. Yang kedua, menetapkan langkah-langkah kegiatan belajar siswa sesuai dengan bahan pelajaran yang harus dikuasai oleh tujuan khusus instruksional yang harus dicapai oleh para siswa. Tahap yang keempat dari model PPSI adalah mengembangkan program kegiatan pembelajaran. Ini merupakan petunjuk-petunjuk bagi guru untuk merencanakan program kegiatan bimbingan sehingga para siswa melakukan kegiatan sesuai dengan rumusan tujuan instruksional khusus. Kegiatannya meliputi 1. Merumuskan materi pembelajaran berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, menetapkan metode yang digunakan. Menetapkan metode yang digunakan untuk mencapai tujuan juga. Yang ketiga, memilih alat sumber pembelajaran untuk mendukung penguasaan materi pembelajaran. Yang keempat, menyusun jadwal.
Tahap yang kelima dari model PPSI adalah pelaksanaan program, di mana merupakan petunjuk-petunjuk dari program yang telah disusun. Pelaksanaan program meliputi 1. Mengadakan tes awal atau pretest yang digunakan untuk mengetahui dasar pengetahuan siswa. Yang kedua, menyampaikan materi pelajaran yang telah disusun. Yang ketiga, mengadakan tes akhir atau post-test untuk mengetahui kemajuan belajar siswa. Yang keempat, mengadakan perbaikan. Pedoman perbaikan atau revisi yang merupakan pengembangan program setelah selesai dilaksanakan. Program dilakukan berdasarkan umpan balik yang diperoleh berdasarkan hasil penilaian akhir. Adapun kelebihan dan kekurangan dari PPSI sendiri. Yang pertama, kelebihan dari PPSI adalah lebih cepat, tepat, digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan perangkat pembelajaran, bukan untuk mengembangkan sistem pembelajaran. Yang kedua, uraiannya tampak lebih lengkap dan sistematis. Sedangkan kekurangan dari PPSI itu sendiri bagi pendidik memerlukan waktu, tenaga, dan pikiran yang lebih karena guru harus memberikan pretest dan posttest untuk setiap unit pelajaran. Demikian paparan dari kami tentang model desain pembelajaran PPSI. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.